Hari ini bertemu kembali dengan Kak Masta. Kali ini judulnya Sorry, Salah Mengerti. Adik-adik, kita berbicara supaya dia mengerti, bukan? Dan kita mendengar supaya mengerti. Berbicara dan mendengar tampaknya mudah, tapi kenyataannya tidak. Buktinya, kita sering salah mengerti. Berbicara dan mendengar tidaklah semudah yang kita sangka. Ada banyak rintangannya. Apa itu? Rintangan pertama adalah bahasa. Misalnya kita menggunakan kata-kata yang kurang tepat. Ada seorang ibu dari Amerika yang tinggal di Indonesia. Dia berusaha belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia memiliki kendala untuk memahami kata-kata tertentu. Dia sulit membedakan kata rumput dan rambut. Suatu hari dia membawa pupuk, lalu berkata kepada tukang kebunnya, "Bapak, besok pupuk ini disebarkan di atas rambut ya." Tentu saja si tukang kebun yang sudah tua bengong, ya kan? Lalu rintangan yang kedua adalah adat istiadat, kebiasaan atau budaya yang berbeda. Ucapan mari makan bagi bahasa Indonesia adalah sebuah kata-kata basa-basi belaka. Tetapi orang barat tidak mengenal istilah basa-basi. Mereka menanggapi setiap ucapan itu dengan sungguh-sungguh. Pada satu hari ada seorang bernama Susan. Dia seorang misionaris dari Australia. Di dalam perjalanannya menuju ke Surabaya, dia menaik kereta api. Di depannya duduk seorang ibu yang sangat sederhana pakaiannya. Lalu dia menyapa ibu itu dengan sekadarnya. Tak lama kemudian, ibu itu pun mengeluarkan sebungkus nasi bungkus daun pisang dan sebutir telur asin. Lalu dia berkatakan kepada Susan, "Mari makan," sambil menyodorkan telur asin. Susan terkejut karena ibu itu menyodorkan telur asin. Lalu dia tidak ingin bersikap tidak sopan dan tidak mau menyinggung perasaan ibu itu. Lalu diambilnya telur itu. Giliran ibu itu yang terkejut. "Wah, ini bule, telur cuma satu pun diambilnya. Lapar berat kali ya." Adik-adik, akibatnya kedua mereka itu salah mengerti. Akibat salah mengerti, keduanya menjadi menderita. Si ibu terpaksa makan nasi bungkus tanpa lauk, dan Susan pun kepayahan menghabiskan telur asin karena lidahnya belum terbiasa. Sebenarnya ada rintangan yang lebih besar dalam komunikasi antar manusia, yaitu rintangan yang menyangkut kepribadian, watak, dan perasaan. Contohnya nih, sifat suka menang sendiri, bicara seenaknya, pemarah, gampang tersinggung, dan prasangka dan lainnya. Akibatnya apa? Terjadilah salah ucap dan salah tangkap. Maksudnya begini tapi diterima begitu. Itu sebabnya sering terjadi salah mengerti antara orang tua dan anak, kakak dan adik, dan sebagainya. Jadi sebenarnya berbicara dan mendengar tidaklah mudah. Kita dapat berbicara dengan lancar, namun seringkali kita tidak berkata-kata dengan bijak. Telinga kita ini adalah sempurna, namun seringkali kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Suatu hari Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Dia seorang yang gagap sehingga orang tidak mengerti apa yang diucapkannya. Dan dia tidak bisa mendengar sehingga orang tidak mengerti apa yang diucapkannya. Dia sulit berkomunikasi. Setelah dia disembuhkan oleh Yesus, dia bisa berbicara dan mendengar. Orang banyak takjub. Markus 7:37 tertulis, "Dia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Adik-adik, Tuhan Yesus menyingkirkan rintangan-rintangan komunikasi tadi. Hidup sehari-hari ditandai dengan komunikasi, tetapi kita sering menjadi miskomunikasi atau salah komunikasi yang mengakibatkan kita menjadi salah paham. Akibatnya, walaupun kita tidak gagap atau kita tidak tuli, kita pun perlu memohon agar Yesus menyingkirkan rintangan-rintangan komunikasi, yaitu berupa perangai, sifat, dan watak buruk kita, supaya kita dijadikannya berkata-kata dengan bijak dan dijadikannya mendengar dengan pengertian, supaya jangan salah mengerti. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk bisa berbicara dengan baik dan mendengar dengan penuh dengan pengertian. Amin. Yesus berkati. Shalom.